Coba, justru dengan tarekat itulah dia itu semakin giat bekerja, kan? Semakin giat usaha, karena motivasinya itu hanya Allah. Sukses pun nanti dia itu tidak akan sombong, karena yang menggerakkan Allah, abai kasukannya Allah, abai perintah Allah. Kemudian ketika sukses juga yang mensukseskan adalah Allah. Enggak akan berpaling kok, karena dari awal ya akhirnya itu ya tetap kepada Allah. Awal akhir tetap Allah. Ya sebagaimana kajian makrifat ya, awal dia maha awal, akhir maha akhir. Begitu juga yang mengawali perbuatan kita dan akhir daripada perbuatan kita hanya Allah. Hanya Allah. Jadi nyaman, mereka pangeran itu nyaman. Nah, itu dia. Malam ni kata cakap meratan itu. Bada ngocak. Kata cakap di meratan. Bada orang ngocak tahu saat tarekat tahu sama ada pak lantas ada trend ya. Kata cakap kau lega malam paneka. Paneka pertama, paneka yang kisobung standarna. Mun bada standarna paneka jenis rudak ditiwali. Ya kan? Ada tiwali kan bodoh jenis ru, tapi tiwali apa kenal ke pangeran, cinta mas ke pangeran, pele pangeran kan. Kutualem, jangankan macam kita pun, tajid pun kata betul. Saya nomor 2, paneka kau udah setuju. Cuman, melanggar syariat paneka, depan paneka katanya ada paneka. Kalau tanyakin ke jamaah, serek monon lebontoan paneka keto mangekero mama serah. Orang ngatane pun apa orang asaka pun apa orang kata se. Berarti hebat pak syariatnya pak serah. Jawab ustad dah. Oh kau lo tak mengenai dia lana tu. Ya sudah ustad kapi ada dia. Ustad yang marah paneka. Nah, yang di lembaga. Kalau tak kalau hidup di dunia pendidikan kita tahu kok. Dunia pendidikan itu seperti apa. Tapi kita nggak boleh suudon kan. Tadi itu kita hanya akan bercerita karena kita dibesarkan dari situ. Di Batam, di Jakarta kita ya suka ya berkumpul dengan itu ya main-mainnya tak jauh-jauh dari situ lah. Kemudian hemoretna pepetok paneka kabela telopolo petok paneka mas. Berarti kak gemas serba tempat syariatna. Telepon kau lah. Jawab tidak lah kau lah. Kemudian kurun ada telur eka belah belas maserah. Ada laporan nah kemudian pada banyak mana di aparat tukang moto rumah orang miskin malah orang surat tapi cung cuci foto ane tak tahu online depan mereka bakal keluar data maserah. Berarti kak kemas serba tempat syariatna. Jadi cocok lah pada kawan lah menhambat apa menanu kata saya ajaran korupsi apa coba tak langgar syariat halal coba atane halal selama tak ngalak dik orang atane itu sebenarnya tidak mengurangi mes ya paling ya tak norok tak detik tadi nah sendiri itu sukses setuju dengan statement itu. Tapi jangan lemparkan kepada orang lain. Tapi lemparlah kepada diri kita sendiri. Pada Pak Syariatna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada bab muqaranatun niat fi shalah. Muqaranatun niat dari dalam sampai jam. Namun sebelumnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ingin mengingatkan bagaimana pentingnya salat. Karena manabi pun tak tepat sampai jannah, kau di anda tak tepat pun. Karena ini memang barometer dunia, barometer akhirat. Opor-opor dunia, opor-opor akhirat. Manabi pun tak tepat sampai jannah, itu nyali kau di anda tak menemukan kenikmatan yang sesungguhnya. Apa boleh lagi dalam sampai jannah? Makanya sampai jannah memang kunci napa nih sampai jannah. Hakikatnya mereka ada sampai jannah. Paski rokok iman, rokok Islam mereka apa boleh sampai jannah kabeh. Karena mereka barometer. Artinya cek saking pak kumpul mereka aku boleh sampai jannah. Karena doa hakikat nama syahadat bade sampai. Karena ngucap Allahu Akbar mereka iki mantin Allah kan. Nyaksiakeun Allah bade syahadatna kan. Ketika kalimat Allahu Akbar mereka orang yang sukses hanya tanah.
Bener kan tak maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba, syahadat mereka kan beda telok, syahadat syariat, syahadat tarekat, syahadat ma'rif. Nah, syahadat syariat maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mun syahadat tarekat, mereka nyaksiakeun cek satu aja kelakuan kayak terjadi di alam semesta kak dito sehubung lainnya lakona lakona makhluk, mereka lakona Allah. Ate mereka manteng cek satu aja tidak ada perbuatan wallahu halakakum ma ta'malun. Allah seantiakeun berapa saya buat nakala kok. Mereka mana bintak manteng lainnya Allah dalam segala kejadian, mereka nyamana tarekat syahadatna. Nah, syahadat hakikat mereka, makrifat mereka pada musim pada muda, Nabi pun hilang segala wujud di dalam ilmunya yang sudah tenggelam, yang sudah putus kepada Allah, itu namanya syahadat makrif. Hilang segala wujud, lenyap segala wujud, tak ada lagi, dia sudah tak nampak lagi di dalam ilmunya Allah, hilang ilmu kita. Kita tahu itu di dalam ilmu, kita tahu itu di dalam tahunya. Artinya abah kelem ke Allah, tahu abah karena tahunya Allah, bukan tahunya kita lagi. Paham kan? Itu namanya syahadat ma'rifat. Nah, ketika kita salat Allahu Akbar, itu kita saksikan betul tuh. Dan kita mati, makanya ketika sampainya Allahu Akbar, senjekep kan? Makanya menarik mati itu kan senjekep. Ya kita itu sempurna kematiannya pada saat salat itu. Nah, maka itu di situ ada praktik itu bagaimana kita mencabut nyawa kita sendiri kemudian kembali kepada kematian mutu qabda'an tamu. Disitulah praktik kita, yaitu adalah untuk mati eaba dan dalam kaudian ini dalam sama saja. Nah, ini jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi pada salat sudah dilakukan, kemudian zakat. Apa yang dizakati? Kita sudah belajar 7 ma'ani, 7 maknawiyah. Itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Coba sampean di dunia tak dinto lah bensesena tapi tak di pangabes, tak di odi, tak di ilmu, tak di mereka, tak di kehendak, tak di kuasa, tak di sifat ma'ani, tak di sifat maknawiyah. Coba. Tadi itu sudah terbentang semuanya, alam semesta sudah terbentang semuanya. Tapi tak di kuasa kudrat, kemudian tak di kehendak, kemudian iradat, tak di ilmu. Yang mana tadi ilmu, mana boleh tahu nih apapun apa lah, dumeng, kan? Kemudian tadi pendengaran sama, kemudian tadi penglihatan, tadi basar, kemudian tadi kalam, tadi pangocak, tadi hayat, tadi kaudian. Lalu apa maknanya itu semua tuh? Walaupun ada langit dan bumi ini. Coba. Berarti rezeki yang ada pada diri kita itu yang sebetulnya. Karena dengan 7 sifat ma'ani dan maknawi inilah kita mendapatkan di Honda, di bini, di kapal, kan? Dengan hiduplah kita, dengan ilmu lah kita, dengan melihatlah kita, dengan mengertilah kita. Makanya Allah katakan, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Sudah ada modalnya ini sama kok. Tinggal bagaimana kita mencari yang lain itu, ya, yang di luar diri kita. Ini apa tak dipampun? Dahir batin. Padahal nikmat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dizakatkan dalam pelajaran hakikat, yaitu adalah menzakatkan yang ma'ani dizakatkan kepada maknawi diserahkan kepada Nabi, karena maknawi itu adalah bangsa roh kan pada diri kita. Siapa bapaknya roh? Yaitu adalah Nabi. Makanya yang disebut dengan maknawi itu yaitu adalah hakikatun Nabi. Jangan dilihat roh kita sendiri, tapi roh itu adalah universal. Roh itu adalah hakikatun Nabi. Kita ada roh, ada jiwa. Kalau jiwa itu sama dengan sukma. Sukma itu bahasa lokal, bahasa Jawa. Kalau bahasa jiwa, yaitu adalah lebih identik kepada tiap-tiap yang bernyawa. Yang hidupnya dengan bernyawa. Seperti ikan, seperti binatang lah, seperti manusia, kan? Makanya kullu nafsin, makanya Allah memakai kalimat an-nafs, karena yang bernafas itu yaitu adalah identik dengan nafsu. Makanya aba mun la bade nafas bade nakso, mula ta nafas tandi nakso lah. Coba lah mate me anak so me abinya boleh kan.
Mana ada? Nggak bisa dia. Nah, makanya dipanggil dengan nafas. Tapi ruh itu adalah bahasa universal. Dia bisa ke tumbuhan, bisa ke batu, bisa kemana, dia menyeluruh dia. Dan bapaknya itu asalnya itu yaitu adalah Abul Arwah. Nah, beda Jaipon mereka masuk penceramah kondang mereka acara apa berkonek ratan mereka ngocak tak linto suruh cekatakan Jaipon acara itu hakikat ya suruh cekatakan ke hejatem mereka pasera jiwa na abe nikah jangan suruh cekate mereka yatim pandi mama pandi tepat enggak kira-kira itu. Nah, dengan bahasa jiwa itu aja itu dia adalah bagian daripada ruh. Kan panggilan kepada tidak mencakup semua. Kemudian kalaupun yang dimaksud itu juga adalah ruh, maka itu pun tidak benar. Karena itu anak Abul Arwah kata Nabi saya itu bapaknya ruh. Berarti ada bapaknya kan? Coba kalau dia dikatakan yatim dia tidak juga. Iya kan? Berarti benar nggak tuh? Karena ini kaitannya dengan iman loh, kaitannya dengan kepercayaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah salah paham, salah iman. Kan? Salah ilmu, salah iman. Kalau dipercayai dia, salah kepercayaan kita. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan yatim dijakatkan kepada yatim itu? Itu kan awalnya kan dari sini. Apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata Allah kan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu adalah orang yang menghardik anak yang tak JKT, tak disantuni apakan, jahat kepada anak yatim. Itu anak yatim secara syariat, anak yang tidak punya bapak itu yatim. Kalau anak yang tidak punya ibu namanya piatu. Kalau yatim piatu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, yatim secara hakikat, siapa dia yatim secara hakikat? Yaitu adalah lam yalid walam yulad, dialah tidak beranak dan tidak diberanakkan, tunggal dia al-ahad. Makanya ayat yang pertama itu menyindir tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapa yang mendustakan agama. Apa maknanya agama? Coba, kita kan sering mengupas itu. Ad-din ma'rifatullah. Agama itu adalah mengenal Allah. Maknanya apa? Disantunkan ma'ani dan ma'nawiyah kepada sifat nafsiyah. Makanya sifat nafsiyah itu hanya satu wujud. Ya kan? Enggak dua dia. Satu wujud. Dia tidak beranak, lam yalid dikulhu lam walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yatim yang sebenarnya. Artinya kekayaan kita, harta kita itu diserahkan, dikembalikan kan kepada haknya. Siapa haknya harta yang ada pada diri kita? 7 zahir, 7 batin. Siapa hak yang punya hak kepada diri kita? Siapa? Coba. Itulah haknya Nabi, haknya Allah. Disebut haknya Nabi, dia yang zahir karena dikembalikan kepada yang rohani. Rohani kembali dia kepada mana? Kembali kepada Allah. Yakni Allah mengatakan bahwasanya wa qulir ruh min amri rabbi. Seluruh ruh itu adalah berurusan kepada dialah yang yatim yang sebenarnya secara ma'rifat. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yahuddu ala ta'amil, dialah yang tidak memberikan makan orang-orang miskin. Nah, miskin secara syariat yaitu adalah ya orang yang miskin lah. Fakir miskin. Kalau fakir kata Imam Hambali, tak dia apa-apa kali, kalau kuat ada kakana lah. Tapi fakir menurut Imam Syafi'i, ya besok masih ada yang mau dimakan. Tapi sebaliknya kalau miskin menurut Imam Syafi'i itu memang nggak ada sama sekali, untuk besok sudah nggak ada, cuma hari ini aja. Tapi miskin menurut Imam Hambali justru sebaliknya, ya sekarang masih ada besok juga masih sekarang makan, kemudian besok masih
Masih ada. Jadi itu terbalik cara mengaminnya. Itulah cuma perbedaan ulama cara menafsiri tentang fakir dan miskin itu. Nah, ya jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada salat, itu semuanya ada di dalam salat. Puasa ada di dalam salat, ada di dalam salat tuh. Hakikatnya syariatnya masing-masing, jangan salah paham. Pulang dari sini nanti, oh Ustaz tuh tak betul lah kalian. Salat aja berarti yang wajib. Hakikatnya itu ada di dalam salat. Makanya kenapa Nabi katakan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab tuh di hari kiamat yaitu adalah salat. Kalau sudah bagus salatnya maka baguslah semuanya. Makanya ketika dia yang disebut dengan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, itu kalau para ulama umumnya menafsiri yaitu ada dua yang suka lalai itu. Pertama dari waktunya yang lalai. Kan? Nah, ini kena kita nih. Yang dari waktu nih. Salat asar menjelang maghrib baru salat. Coba, nggak tepat waktu. Nah, kalau urusan harta, urusan bantuan mau ada. Urusan parenta wajib itu budi-budi tak lena. Aneh kita nih manusia ini kan aneh kan. Coba lah. Kalau urusan dunia, urusan apa mau paling cepat, paling ada itu menyegerakan tuh. Kalau ada pembagian apa umpamanya, taklah bagian betul adalah hadir. Udah standby lah di situ tuh. Tapi coba deh. Urusan sholat, ngondur terus. Pas begitu banyak kali permintaannya sama Tuhan. Tapi begitulah perlakuannya dengan Tuhan. Tingkah lakunya. Aneh kan? Minta racun ke, minta ini, aneh-aneh. Kau udah jadi pangeran, kau tapok karamba. Agak aja. Ada itu. Ontong pangeran pada Pangapora kan, belas asih kan. Engkau le parlona berea. Area zona sampai yang mau budi-budi pun ala kuah belakang tapi menurusan dunia. Ada nangis malah lebih tahu. Kata-kata lah yang mata kerebes. Nah, kepentingan dunia. Kepentingan apa? Nah, Kak Dim maju kepentingan Kak Dinto. Betul Kak Dinto kan kepentingan apa? Kabeh kan. Sembahyang kepentingan apa? Haji kepentingan apa? Coba puasa kepentingan apa? Sudah aja kepentingan apa? Kita. Tentang kepentingan apa? Mereka ketika mereka lah menghati apanya anak yatim, mereka karena sedekah mereka lah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, karena kita menolong orang. Dan apa lagi? Puasa ini kan nahan. Makanya dalam takbir mereka kan mulai nahan puasa mereka. Mereka nahan dari selain Allah. Dari takbiratul ihram kan mulai itu sampai salam. Melolos dari takbiratul ihram sampai salam selesai puasanya. Nahan dari selain Allah, nahan daripada selain Allah. Yang syariatnya ya puasa bulan Ramadan. Kan dia juga ada tuh hakikat bulan Ramadannya. Bulan Ramadannya itu kenapa? Ini adalah Allah telah memberikan ini bulan, ini matahari, ini bulan. Makanya kenapa kita itu harus mi'raj itu malam? Kan Nabi ketika mi'raj mereka kan malam kan? Ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maksudnya Allah yang memberangkatkan hambanya laila di bekto malam. Sampai aja as-salatu mi'rajul mu'minin kata Nabi, sampai aja mereka adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Hendaknya kalau kita itu salat itu mi'rajnya orang beriman, mestinya dia juga berangkatnya malam. Karena mi'raj perjalanan mi'raj itu menuju Allah. Nah, perjalanan menuju Allah yaitu adalah harus malam karena Nabi mi'rajnya malam. Nah, itu dia.
Nah, lalu kenapa ada duhur? Kenapa ada asar? Kok tak malam malolo kan? Nah, inilah persoalan. Itu DP kita ada jawabannya. Nah, makanya kalau orang belajar hakikat, bagaimana kita mengedipkan cahaya, kemudian dia menutup matahari, menutup bulan yang ada pada diri kita ini. Nah, makanya itu ketika kita tahan, yaitu adalah kita ketemu dengan hakikat bulan Ramadan, ketemu di situ hakikatnya. Syariatnya masing-masing. Makanya ketemu juga dengan di bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu Laila juga kan? Laila malam, Al-Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu juga kita jumpai itu di dalam itu kita jumpai juga di dalam salat Lailatul Qadar itu. Ketika kita sudah siang berganti kepada malam, kemudian kita tahan di dalam Ramadan itu, kemudian dia nampaklah ketika pertama naik kan, Allahu Akbar. Nah, turunnya itulah Lailatul Qadar itu kan tanazzalul malaikat warroh kan. Turunnya malaikat bersama para arwah. Tadi kita tuh harus bisa menaikkan mi'raj roh kita kepada nafsiyah zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti turun kembali ke alam nafas, maka itu dia kalau sudah turun kembali ke alam nafas, roh itu kembali lagi. Dia bersama dengan malaikat. Kita temui di situ Lailatul Qadar. Bukan hanya dongeng. Kalau hanya dongengnya, Lailatul Qadar itu katanya angin semuanya tak bergerak, daun-daunan semua angin tak ada, air semuanya berdiam semuanya. Kalau kita tengok syariatnya mana lah kita jumpa. Cobalah Bapak cari mulai daripada tanggal 1 mulai bulan Sa'ban aja lah besok nih. Mulai bulan Sa'ban Bapak jagalah sampai bulan Syawal. Saya mau kasih apa? Saya mau kasih duit kalau mau ketemu tidak ada dalam satu malam itu, tidak ada yang bergerak, air semuanya macet. Sorot tongkuilah jangan. Kalau memang macet itu sampai tanggal bulan Sa'ban, sampai bulan Syawal. Kalir terus Pak. Tapi itu keterangan kan, memang ada keterangannya. Bukan syariat itu yang dimaksud, tapi hakikat. Kalau yang dimaksud itu adalah hakikat, maka benarlah Bapak akan getop semua itu. Yang darah pada diri kita, angin pada diri kita, itu macet semuanya. Kalau sudah kita praktekkan salat dengan mulai daripada takbir, itu macet semua, dan kita temui Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Bukan hanya dongeng. Iman itu kita mengalami sendiri. Makanya itulah pentingnya ilmu hakikat ma'rifat. Kalau kita tanya ke situ, apa ketemu Lailatul Qadar katanya begini, apalah. Tapi masih juga orangnya begitu. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Hajinya juga ada di situ. Di dalam salat ada hajinya. Makanya takbir itu sendiri itu disebut dengan takbiratul Orang haji itu dia harus pakai pakaian ihram haji umrah. Itu setelah niat, rukun yang kedua yaitu adalah memakai pakaian mau umrah sampean, dan itu bersamaan pula pakai mikot, niat langsung bersamaan dengan pakai pakaian ihram itu. Pakaian ihram itu pakaian kesucian kan, pakaian kemuliaan, dia itu putih bersih tak berjahit kan. Apa itu pakaian kesucian? Kepada dialah zat yang maha suci. Makanya kalau ada kekotoran itu berbentuk makhluk itu kotor loh, berbentuk diri kita, jasmani, rohani, apalagi makhluk-makhluk yang di luar kita, kotor itu. Nah, hanya dialah yang maha suci. Makanya tak boleh ada makhluk yang lain, tak boleh ada benda yang lain, tak boleh ada apa yang lain, kecuali hanya dialah. Allahu Akbar, itulah yang kita laksanakan, itulah kesucian. Makanya Allah katakan, la yamassu illal mutahharun, kau tidak akan bisa menyentuhnya illal mutahharun, kecuali kau dalam keadaan suci. Ya kan? Coba. Kalau kita sudah kembali kepada kesuciannya,
Bagaimana kita kembali kepada kesuciannya? Hilang warna, hilang rupa, hilang rasa. Itu kan cara mensucikan najis. Bagaimana kita tidak lagi melihat warna? Bagaimana kita tidak melihat warna? Coba, kembali kepada malam tadi lah, kembali kepada buta tadi kan. Sumong, bukun, omyong, pahom, layar jion. Nah, kembali jadi buta. Kalau sudah buta kan tak nampak apa-apa lagi kan? Coba, kemana penglihatannya? Kembali kepada yang punya penglihat. Kita itu jadi buta. Nah, kalau sudah buta gelap. Kalau sudah gelap namanya malam. Kalau sudah gelap, siang pun jadi malam. Makanya walaupun duhur, malam. Walaupun asar, malam. Makanya Isra itu, Mi'raj itu yaitu adalah berangkat asra bi abdi lailah di waktu malam. Bukan di waktu siang. Makanya penting praktek salat itu, Masya Allah. Tadi malam tuh ada yang tanya, gimana prakteknya? Saya ini kan cerita seputar itu kan. Nah, karena pesen deh suruh pantas kan. Nah, ya udah pantas kan. Nah, ada prakteknya Ustaz. Wah, minta langsung prakteknya. Nah, mau prakteknya, apa aja ngaji ke Ustaz Junaidi wakafnya itu saya. Itu ada disiplin ilmunya Pak. Kalau saya langsung praktekkan, tunjukkan prakteknya, itu apa, itu akan jadi fitnah. Kok tiba-tiba seperti itu? Nggak ada ilmunya. Jadi ada ilmunya dulu, disiplin ilmunya dulu. Bilangkan. Jadi jamaah itu hanya nyerut kebetulan prakteknya Ustaz. Langsung tak praktek. Tapi nggak apa-apa, namanya itu bertanya kan, tetap kita hargai. Makanya kita arahkan. Kalau mau prakteknya, silakan datang ke langgarnya Ustaz Junaidi, ya kan? Di situ ada disiplin ilmunya. Kita belajar khusus di situ. Ini kan motivasinya, hukum-hukumnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Nah, tinggal nanti bijinya yang nggak buka di meratan, nggak buka di molotan. Ya kalaupun ditunjukkan dia nggak akan yakin, orang nggak tahu juga kan apa ini, kok tiba-tiba ada begini kan nggak tahu juga. Jadi fitnah. Makanya kan harus disempurnakan akal itu dengan ilmu dulu. Makanya kata Nabi itu jangan kau kata Nabi Isa itu, jangan kau mengalungkan bukat di leher anjing, jangan mengalungkan permata di leher anjing, itu tidak akan bermakna. Karena anjing itu tak berakal. Bagaimana agar dia berakal manusia itu? Yaitu adalah ilmu dulu. Kan? Coba. Mau orang namanya mana? Orang ini kan sama-sama punya akal kan. Tapi orang tak tahu nyampur kauring, tak tahu sekolah, tak tahu membuat pengajian, tak tahu. Orang sudah dia kan tak tahu kan. Walaupun punya akal itu nggak sempurna dia. Kalau tidak ada ilmunya. Tapi dia sudah S1, dia sudah profesor, dia sudah apa kan, baca kitab dan sebagainya. Itu kan punya akal juga kan. Tapi alangkah pandainya dia. Kenapa? Akal itu disempurnakan dengan ilmu. Jadi akal itu barangnya. Kan? Kalau sudah ilmunya dikasih juga, sebenarnya dia pendewasaan akal kan. Bisa nerima tuh akal. Dalilnya ini. Kemudian logikanya seperti ini, kemudian contohnya seperti ini. Jadi dewasa akal kan, bisa dia menerima. Baru prakteknya. Kalau langsung kepada prakteknya nggak ada ilmunya, ya akal pun tak terima juga dia. Kenapa akal tak terima? Ya tak ada ilmunya, gelap dia, gelap. Namanya tak terang. Karena ilmu itu nur, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, menerangi, memberitahu. Kalau tidak tahu, ya itu ya gelap namanya. Tak tahu. Nggak tahu ke saya. Ya gimana orang nggak tahu ke saya walaupun ketemu tiap hari. Kita sering kok ketemu orang, banyak orang. Tapi karena kita nggak kenal aja, kan nggak nyapa kan. Dia bukan teman kita, bukan saudara kita. Sebetulnya apa nare saling panijalan. Tapi karena nggak kenal, ya kita ini nggak nyapa, nggak apa. Kalaupun orang cerita tentang dia, kita pun tak nampak, tak ada bayangan. Gelap kita. Nah, itulah perumpamannya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini intinya tuh kesempurnaannya tuh belajar sholat. Belajar sholat. Sempurnanya itu di dalam sholat. Sempurnanya itu di dalam sholat. Demikian juga rukun iman ada di dalam sholat itu, ada dia di dalam sholat itu. Coba, rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Itulah yang kita saksikan tuh. Bagaimana kita mempercayai kita tidak menyaksikan? Kan? Masa kita percaya tapi kita tidak pernah menyaksikan apa yang kita percaya? Ikut-ikutan ya. Kata orang Tuhan kita itu Allah. Nah, katanya Ustadz, katanya Kiai, katanya hadis, kan? Katanya Al-Quran. Itu kan ayat kan? Al-Quran itu ayat. Mana maju pengertian ayat? Tadi kan gamblang sih sebetulnya. Ayat itu apa sih? Tanda. Tanda. Tanda itu kan bukan itu yang puncak kebenarannya itu. Tanda itu hanya memberikan petunjuk. Dan jadi tujuannya itu kepada apa yang ditunjuk. Makanya disebut dia hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan kan. Nah, petunjuk bagi manusia. Makanya itu tanda kan. Melambak mereka ngokepau di nanggelaan. Apa biki. Nah, pengadakan tanah. Ini tanda lah. Kan bukan tanda mereka kan yang dianukan, yang diapakan. Tapi pawai itu lah yang sebenarnya barang itu. Iya kan? Nah, kalau orang tahunya itu hanya ditanda, dia tak tahu kepada pawana. Kan? Makanya orang itu memang banyak penasaran di tanda. Apa tuh yang mungkut-mungkut, ya kan? Itu kan ada tanda. Ternyata ekar-ekar berdepa. Mereka lambat kan zaman-zaman lambat dulu kan. Kepau nang gelaan. Tak tahu nak kaca ternyata ngengke. Ya, wala kalau pala mantareal. Tanda na bakuna ta cekakan. Dia tanda na tak tahu jadi iya terpengar-karakan lah dipindah kan. Nanti kapan kau lelang ya itulah, itu kan pelajaran juga kan. Tanda bakun beda, selayan orang. Akhirnya kau udah pada karena yakin kata tanda manono, tarik ada sana. Ya begitulah perumpamaannya orang hafal Al-Quran. Kan orang tahu ayat, orang tahu firman. Akhirnya dia tahu firmannya, tapi isinya firman itu tak tahu. Tunjuk dari firman itu dia tak tahu. Ya persis lah orang itu kena itu ngomong pahu itu. Itu jahalnya orang yang tak tahu lah. Tiba-tiba lah ngomong, tak ada di dalam, tak ada lagi isinya minta. Nah, ini hadirin yang dirahmati. Jadi ilustrasi aja tuh katanya, tapi kan berisi sebetulnya kalau kita pikirkan. Iya, itu kan akal. Tapi berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah kok. Kalau sudah berdasarkan dalil Sunnah, akal pun nggak bisa nolak. Karena kebenaran itu absolut, yang nggak bisa ditolak. Artinya bukan nggak bisa ditolak gimana maksud? Akal ini nggak bisa nolak itu karena memang benar. Karena memang benar. Bukan nggak bisa nolak dalam pengertian, tak bisa nolak, tak bengaruhin nolak. Ya semuanya bengar nolak. Tapi nggak ada, akal itu tak sanggup untuk menyalahkan itu. Akal itu tak sanggup untuk menyalahkan. Tapi akal itu mesti menerima dengan kebenaran itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis, nah, ayat itu adalah tanda namanya. Makanya ayat kan, ayat 1, ayat 2 kan. Itu kan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kan itu udah ditandai ayatnya itu. Ayat tanda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi iman kepada Allah. Kemudian yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, lah berngabek malaikat itu ki orang tak tahu. Coba. Malaikat itu kau ke mana-mana. Makanya semua ususan ila jamil malaikatil muqarrabin, ususan ke malaikat yang paling semak Ka'bah. Muqarrabin itu kan paling semak Ka'bah. Empat malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kan? Kemudian ususan ila malaikatil wal qarabin. Ajawan polek tapi semak tapi ajawan polek qarabin yang mana 6. Kan? Karena wajib
10 kan yang kita imani itu kan. Coba. Nah, Jibril itu detik kata-kata lah makin Ka'bah nih. Detik kata-kata Ka'bah. Kemudian masuknya dari pemahaman. Walaupun ngecak kalau caranya tetapi Jibril tak mengizinkan untuk paham kepada kita, itu nggak akan paham juga kita. Kan? Oleh karena beda Jibril, ya bahkan tak lala kita bibi ini kak dintu kan cahaya kan. Makanya mana mun ka umat kanjeng Nabi yaitu adalah ilham, mun ka para nabi mana firman, mana wahyu. Tapi mun ka umat kanjeng Nabi mana ilham, ilham itu pemahaman. Iya kan? Kalaulah dia itu tak memberikan izin kita untuk paham, kita itu tak akan pernah paham. Iya kan? Tapi kalaupun dia tidak kita mendengar orang ceramah, kita tidak membawa apa, tidak membawa dengan kebersihan jiwa karena dia sifatnya bersih malaikat itu, makanya dengan kita kebersihan jiwa, tiba-tiba lah padang lah kan. Batin itu padang lah, pikiran padang, kemudian nyata Pak, oh iya ya, oh mantap Tuhan. Sering kan kita begitu kan, dipahamkan. Itu siapa yang bekerja tuh? Jibril, padang kan. Nah, itulah yang kita imani itu, dia dari cahaya, tak laki-laki, tak perempuan, tapi berbentuk ya. Nah, artinya dia tidak berjenis kelamin dan kemudian dia itu tidak berombak seperti manusia. Cuma sewaktu-waktu dulu pernah diwujudkan dalam bentuk manusia oleh Allah, yaitu ketika dia mendatangi kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar pernah juga didatangi Jibril. Nah, itu bukan wujud aslinya. Kalau itu wujud aslinya, itu akan menyalahi nama malaikat itu, yaitu adalah daripada nur, cahaya dia. Cahaya apa? Cahaya kepahaman, cahaya pemberitahuan kepada diri kita. Baik ada yang menyampaikan, makanya wujud pada diri kita inilah ada di lisan ini. Makanya jadilah lisan ini jadi lisan Jibril, sampaikan kebenaran itu kepada orang. Jangan kotor-kotor dia. Kan? Paham kan? Ujian ngaku malaikat Jibril. Enggak, hakikat Jibril itulah yang nyata pada diri kita. Bapak bisa mungkir enggak juga? Lalu kalau itu bukan Jibril yang memberikan pemahaman, siapa Pak? Itu hakikatnya Allah, itu cahayanya Allah kan. Tapi itu dikuasakan kepada nur pemahaman itu, namanya Jibril. Nah, lo sekarang akal kita nolak. Kalau akal kita nolak, saya ingin bertanya, lalu kalau bukan Jibril siapa? Nah, itulah dia. Makanya kan nyalahkenakan kan salah, kan sarah kan. Makanya kata saya ini ngaji tebang-tebangan kok. Kalau memang salah ya tunjukkan mana yang betulnya. Dan kenapa dia salah kan? Coba dari segi dalil, ya nggak mungkin juga kan dari segi dalil kan Al-Quran. Dari segi pemahaman, kalau dari segi pemahaman, lalu bagaimana pemahaman yang benar? Nah, itu disangkanya kita ngarang sendiri, disangkanya nggak ada kitabnya, disangkanya nggak ada gurunya. Oleh cuma lantaran ini jarang disampaikan, kan? Jadi sangku bene, kan itu aja berak masalahnya. Atau tidak pernah ngaji penjelasan tentang cerita itu, makanya dia tak mengakuinya. Nah, kemudian siapa lagi? Mikael, Azum, Rarzak, itulah berbentuk rasa pada diri kita. Rasa inilah, makanya kita itu bisa tahu rasanya kecut, tahu rasanya manis kan, tahu rasanya senang, tahu rasanya tak senang. Siapa tuh yang bekerja? Mikael, kan? Itulah Mikael tuh. Kalau tidak ada Mikael itu sudah tak aktif pada diri kita, sudah matilah kita tuh, kan? Udah tak tahu rasa ayam penyet, tak tahu ayam geprek, tak tahu lagi macam mana rasanya, kan? Rasa manis tak tahu lagi, rasa asam tak tahu lagi, hilang rasa kan? Coba. Itulah dia. Ini kan nyata kan?
Berarti yang kita imani itu nyata. Coba. Malaikat Israel aja dah. Kalau kita bayangkan malaikat Israel itu kupo, Pak. Kalau kita menurut akal kita seperti tak dewasa kan. Yalah, malaikat Israel lah tukang nyebutnya, bocah pelakna, nyebutnya apa? Cuannya kolo-kolo, cuan di Amerika, cuan di sini, hari puluh, harap 50 juta. Lain he masal kan. Ini pura manusia, Pak. Padahal dia berlakunya kullu nafsin kan. Kullu nafsin segala yang bernyawa. Hewan-hewan itu semuanya, virus-virus yang mati itu siapa yang mencabut nyawanya? Satu aja, bukan tiga dua, yaitu adalah Israel, tuh yang mencabut nyawa. Kalau kita pikir mati rati, tak nalasona. Bukan orang yang bunuh dia. Ya salah, otak kita itu kan karena yang kita pikir itu yaitu adalah oknum. Yang kita pikir itu dia katanya cahaya, tapi kita bayangkan seperti orang jubah, seperti apa kan? Padahal itu sudah ready pada tiap-tiap makhluk, itu sudah ready, dia sudah ada pada kita sendiri. Kan? Setiap mataan wajah orang yang pada manusia itulah beda. Ya karena nyabut. Adalah berdabak berngabak standby lah kan? Nah itu di binatang beda kan? Kan bedanya apa? Jawab di binatang ya Jibril tak ada karena tak kelem sekolah. Tak kelem ke pengajian. Bukan pada kata kelem ke pengajian memang tak perlu, memang nggak ada akal dia. Jadi nggak lengkap sebagaimana manusia. Makanya binatang itu nggak dituntut percaya kepada malaikat. Nggak ada yang nggak dituntut. Kan kita karena kita dikasih akal, kita itu dituntut, kita itu wajib mengimani malaikat. Wajib kita mengimani malaikat. Nah, kalau pohon, kalau batu, kalau binatang itu tak kisahlah dia. Tak kenal dengan malaikat itu tak kisah dia. Oh, mati-matilah dia. Artinya dia kan. Tapi kita ini yang ada akal. Kita diwajibkan beriman. Bagaimana pula kita mau beriman orang kita nggak tahu, orang kita nggak kenal dia. Dan ini banyak Pak yang tidak tahu ini sebetulnya. Kan? Kalau nggak percaya Bapak tanyalah yang tukang khususan itu. Ya bukannya apa? Khususan ila jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin. Khususan mereka saja malaikat muqarrabin dan malaikat muqarrabin. Mereka kamu maju pada malaikat muqarrabin mereka. Mereka kamu maju malaikat karabin mereka. Para pemapa mereka anu na bentuk na. Coba lah. Ya tak tahu anu ada mare ya, lagi tak ada mare ya anu. Sebenarnya begitu kan. Nah itulah. Jadi nggak jelas juga. Apalagi Al-Fatihah, bukalah kadatna Allah Ta'ala, Fatihahnya kan. Bacalah Fatihahnya. Bukalah kadatna Allah Ta'ala. Makanya kocak Fatihah. Ayalah ane Al-Fatihah. Bukalah anda nadat nyata lah. Meladat lah nyata. Pujilah dia, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya bagimu. Kan? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha belas Maha kasih. Kan pure kaca-kaca. Menangkan tak buka Fatihah anak kadat itu. Fatihah pada lain ben alhamdulillah pada lain ben Fatihah. Coba. Nah. Apa bedanya Fatihah dengan alhamdulillah? Mun la alhamdulillah paneka la mochi, mun Fatihah paneka tabuka kahebo. Gampang ukur. Kan? Cuma tabuka na Fatihah paneka karena memang alhamdulillah. Alif lam ha mim dal paneka la tabuka paneka detik duhur asar maghrib isya sob. Alhamdulillah kan alif lam ha mim dal duhur asar maghrib isya sob sepuh. Makanya neng edalem alhamdulillah paneka itulah yang menyebabkan, yang menjadi sebab tabuka na bekto helele mak paneka. Makanya kocak bekto alhamdulillah bekto Fatihah.
Bekto tabuk kak kadat. Nah, jadi munala alhamdu mestena panekala tabuka kadatna au padang lama karena pada alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kalau mau cilakan iya karena butuh hanya dek kajunan abdi dalam nyempa iya karena ta'in bernada hanya dek kajunan abdi dalam yang tolong kan idina siratal mustaqim abdi dalam yang tujuan dek jalan-jalan seloros siratal ladzina an'amta alaihim akad dia seajunan tujuan dek orang-orang sekadat para nabi para syuhada para salihin bil maghdubi alaihim waladdallin punten akad dia orang-orang saya ajuran tentu pada Karun, pada Namrud, pada Nawa itu kan sudah minta, itu kan tabuka kilo adna, itulah makanya Al-Fatihah diusus akan, makanya mana sampai yang tak tabuka kadet tak apa teh hanya mana perak maca Fatihah, ini Fatihana ada. Ya pada tandana itu gelala kan tandana beda itu kan ayat tapi tanda nah itulah dan ini banyak nih kasus-kasus seperti itu ya karena nggak ngaji walaupun kalau ngaji kita pula yang dibilang sesat itu aneh. Ngaji real aja nama cek sesat. Nah jangan polan abad petang, tidak sesat pula kak petang mau oleh daerah kan, biar tahu. Wajada kadalam fahda kan bak najara kafi dalam kebenaran sesat yang pangerankan. Selama kita tidak mengenal kepada Allah, tidak mengenal kepada apa yang kita imani itu kita itu tersesat sudah. Jangan lagi bilang takut tersesat. Kita sudah tersesat. Selama kita belum mengenal kepada apa yang kita imani, makanya Allah wajadaka dalam fahada. Kan? Aku dapat najara kafi sesat. Yang tidak sesat itu hanya bagi mereka yang kenal, yang ma'rifat. Namun kita jangan hanya sampai di ma'rifat akan tetapi bagaimana meningkat kepada mahabbah, cinta, senandungkanlah di hati kita dan berdetak nafas kita hanya berkedip mata kita melihatkan dia yang mengedipkan nampak dia nyata hilang diri kita kan penyakit kita ini kan sering lupa kan sudah tahu ilmunya. Jadi sulit untuk kalau nggak ada karunia darinya untuk sampai kepada mahabbah itu. Mereka pujuk-pujuk di mata itu kan. Sudah mengkaji tapi semakin lalai. Dulu masih jalan zikir kok masih senang, nikmat kayaknya jalan zikir kan. Tuh langsung darah daging kulit mulutnya Allah. Nikmat rasanya. Tapi kok malah semakin tinggi kajinya, semakin lalai malah. Kan semakin aman kayaknya kan semakin anteng Allah ya Rabb. Ya kita sama-sama lah belajar, nggak ada yang sempurna memang. Di mana itu kan ada yang tanya juga, tapi kok masih ini Ustaz? Jangan menuntut sempurna. Yang menuntut sempurna itu yang salah. Karena udah dibilang kan tidak ada manusia sempurna, kan hanya Allah yang sempurna. Nah, kenapa memang kalau kita lupa agar kita merasakan nikmatnya ingat? Kenapa kita kadang tidak sadar agar kita merasakan nikmatnya sadar? Kenapa ada yang tidak tahu agar kita merasakan senangnya, terangnya dan nikmatnya ketika kita tahu? Artinya begini pelajarannya, bahwasanya walaupun kita lupa, maka ingatlah kelupaan itu, sadari kelupaan itu, bahwasanya maka kalau kita sudah menyadari kelupaan itu, maka itu kita kan jadi ingat. Itulah pinternya para ulama itu begitu kan, cara ibaratnya selalu ada cara untuk menepis untuk tidak putus asa ibaratnya, untuk tidak putus asa. Jadi kalaupun lupa, sadari kelupaan, ternyata jadi ingat, karena ingat dan lupa itu ya di situ juga dia satu dia.
Kenapa lupa? Karena tidak ingat. Kenapa ingat? Ya karena tidak lupa. Kenapa? Kenapa ketika ingat kemana lupa? Ya ada di dalam ingat itu sudah. Ya kan? Kenapa orang lupa? Lalu ingatnya kemana? Ia masuk ke lupa itu. Menyatu dia ke lupa. Kan? Nah, nanti gilirannya dia ingat, lupanya yang hilang. Lupalah yang menyatu kepada ingat. Lah, orang yang makrifat dia tidak terkecoh dengan penyatuan-penyatuan itu. Dia ingat di dalam lupa dan ingat juga di dalam Nah, orang yang makrifat itu nggak mau terkecoh dia, cerdik dia, kan? Jadi di dalam lupanya dia ingat, di dalam ingatnya lupa. Nah ini menurut logika akal ada data kalau Ustaz toh. Masa ada benar yang lupa ya enggak? Artinya disadari betul bahwasanya ketika kita lupa itu disadari kelupaannya ternyata di dalam lupa itu adalah hakikat karena dia hakikatnya satu. Jadi dia nggak mau tertipu. Itu nggak mau tertipu, tetap semangat. Lupa ya ingat, ingat ya ingat ya ingat. Jadi terang terus. Betul. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu udah jam 10 lewat ya, mau lanjut kajian. Sampai di sini aja lah dulu. Mungkin nanti kita baru lanjut kepada bab kita baru sampai kepada kawaid. Ya. Satu. Mukarana, tentang mukarana. Kemarin kan sudah kita baca sedikit sebagai pengantar awal mukarana dunia. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita tutup. Orfiyah, Tauzaniyah, Tasfiyah, macam-macamnya mukarana. Tinggal macam mana kita nanti itu kita berada di makam yang mana mukarananya. Tapi kita pahamkan dulu tentang mukarana itu. Agar kita tuh, karena di mukarana itulah penyatuan. Penyatuan praktek penyatuan itu di mukarana. Mukarana itu niat itulah. Menoleh niatna, tembuslah di situ itu penyatuan. Di niat. Itu kesatuan daripada kasat ta'aruf ta'in 3. Daripada Adam, Muhammad, Allah. Adam, Muhammad, Allah. Ini yang tak terpisahkan kan. Itu yang akan kita praktekkan, yang sudah kita alami, yang sudah mendapatkan prakteknya. Kan? Allah itu zat, Muhammad itu sifat, kemudian Adam itu af'al. Itulah yang nanti juga berdampak kepada macam-macamnya mukarana. Ya, jadi ini kalau sudah